Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, serta taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk membawakan sebuah ceramah yang insya Allah akan memberikan inspirasi dan wawasan baru bagi kehidupan kita dengan tema membasmi miras, menjaga akal masyarakat tetap waras. Ada seseorang laki-laki ditawarkan pada 3 dosa. Hei kamu, kalau mau selamat pilih yang 3 ini. Kalau tak mau 3 ini, kamu akan dihukum mati. Yang pertama, berzina. Yang kedua, membunuh. Yang ketiga, minum khamar. Dia pikir-pikir, kalau membunuh besar dosanya. Kalau berzina, dia tidak mau mengganggu kehormatan hamba Allah. Dan yang paling ringan kalau begitu adalah minum khamar. Maka dia pun minum khamar. Setelah dia minum khamar, hilang akalnya, bangkit nafsunya. Ditengoknya perempuan itu, diperkosanya. Setelah diperkosa, dia berzina. Nampak ada orang yang menyaksikan, bahaya nih. Perempuannya hamil, dia nanti akan menjadi masalah. Akhirnya membunuh gara-gara khamar. Orang menjadi pezina dan menjadi pembunuh. Hadirin yang dirahmati orang Allah, minuman keras atau miras adalah salah satu cara untuk membunuh diri sendiri karena dapat merusak kesehatan fisik dan mental kita. Miras telah menjadi masalah besar di masyarakat kita. Banyak dari kita yang telah terjebak dalam jerat miras dan setelah mengalami kerugian besar dalam hidupnya. Miras tidak hanya merusak kesehatan fisik, tetapi juga merusak kesehatan mental dan spiritual. Miras dapat menyebabkan kecanduan yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Miras juga dapat menyebabkan perilaku yang agresif, kekerasan, dan kriminalitas. Namun yang lebih parah adalah miras dapat merusak akal masyarakat. Miras dapat membuat orang menjadi tidak rasional, tidak logis, dan tidak dapat berpikir jernih. Miras dapat membuat orang menjadi tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya, tidak peduli dengan keluarga dan teman-temannya. Nah hadirin, miras ini merupakan hal yang sangat berbahaya bagi kita, lingkungan, teman, dan keluarga. Menurut beberapa data, meski Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar yang seharusnya menjunjung tinggi ajaran Islam yang mengharamkan miras, namun sangat disayangkan bahwa peredaran miras tetap bebas, bahkan menyasar remaja. Terdapat data tahun 2014 dari Gerakan Nasional Anti Miras menunjukkan bahwa 23% remaja Indonesia pernah mengkonsumsi miras. Di beberapa kota besar, miras dapat diakses mudah melalui toko modern dan tempat wisata seperti Bali dan tempat wisata lainnya. Sementara miras ilegal seperti oplosan dikonsumsi di kalangan masyarakat kelas bawah. Bahaya miras sudah terbukti secara medis dan sosial, di mana menurut WHO 2018, alkohol menyebabkan lebih dari 3 juta kematian per tahun di Indonesia. Di Indonesia, laporan Korlantas Polri juga 2023 menyebutkan
miras sebagai faktor utama kecelakaan fatal. Sementara Polda Metro Jaya pada Maret 2024 mencatat banyak kasus kriminal yang dilakukan pelaku dalam kondisi mabuk. Itulah maka disebut induk dari segala dosa dan nenek moyang, dan segala dosa adalah minum khamar. Orang yang minum khamar tidak diterima solatnya 40 hari 40 malam, maka segeralah bertaubat. Hadirin yang berbahagia, miras atau khamar secara tegas diharamkan dalam Islam, dan sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sungguh minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, yang termasuk perbuatan setan. Karena itu, jauhilah semua itu agar kalian beruntung. Rasulullah SAW juga bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis yang di atas tadi dapat kita simpulkan atau kita jelaskan bahwa apa saja yang banyaknya dapat memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Maka kita sebagai seorang muslim tidak sepantasnya mengkonsumsi miras, sebab perbuatan tersebut bertentangan dengan ajaran kita atau keimanan. Oleh karena itu, kita harus membasmi miras dari masyarakat kita. Kita harus bekerja sama untuk menghentikan peredaran miras. Kita juga harus menjaga akal masyarakat tetap waras. Kita harus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya miras, karena tentang pentingnya menjaga kesehatan dan tentang pentingnya menjaga akal. Hadirin yang berbahagia, kita harus bekerja sama untuk menciptakan masyarakat yang sehat, yang waras, dan yang sejahtera. Kita harus bekerja sama untuk menciptakan masyarakat yang tidak terjebak dalam jerat miras. Kita tidak boleh terjebak dalam kecanduan dan yang tak terjebak dalam perilaku negatif. Akhirnya saya berharap dari apa yang saya sampaikan tadi, kita dapat bekerja sama untuk membasmi miras dan menjaga akal masyarakat tetap waras. Kita harus berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang sehat, yang waras dan sejahtera. Baik, apa yang dapat saya sampaikan tadi dapat kita simpulkan bahwa kita harus menjaga akal sehat kita agar tetap hidup yang sejahtera. Terima kasih. Jika ada kesalahan dalam perkataan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.